Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892050022. Di video kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UTS Project Test mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Muhtaufan Nugroho, SSI MM. Yang pertama akan kita bahas yaitu dasar-dasar perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi langsung. Menurut beberapa ahli, pengertian perpajakan adalah yang pertama, menurut Prof. Dr. PJA Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang guna adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, Prof. Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yaitu iuran dari rakyat kepada negara, dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pajak itu tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan secara langsung. Ini digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pemerintah. Yang ketiga, pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. Oleh karena itu, perpajakan harus dijalankan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, fungsi dari perpajakan. Fungsi perpajakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgeter. Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur atau disebut dengan fungsi reguleren. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan pertahanan. Pembahasan yang kedua yaitu timbulnya pajak terutang. Timbulnya utang pajak yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut. Artinya apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbulnya utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang, atau dipenuhinya syarat subjektif dan objektif. Ajaran ini ditetapkan pada self-assessment pendapatan atau ajaran formil ini. Timbulnya utang pajak terjadi saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Artinya bahwa seseorang atau badan baru diketahui mempunyai utang pajak saat pemerintah atau fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang. Yang kedua, ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Selanjutnya, hapusnya utang pajak. Yang pertama, pembayaran. Utang pajak dapat diselesaikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan. Kedua, kompensasi, yaitu utang pajak diselesaikan dengan kompensasi pajak yang telah dilakukan. Ketiga, kadaluarsa. Utang pajak diselesaikan dengan berakhirnya masa pajak atau kadaluarsa. Keempat, pembebasan. Utang pajak selesai karena ada kebijakan pembebasan pajak. Yang kelima, penghapusan. Utang pajak diselesaikan dengan cara penghapusan. Yang keenam, pengecualian pajak atau tax incentive. Itu utang pajak yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Dijabarkan bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Selanjutnya yaitu paham timbulnya utang pajak. Ada dua teori. Yang pertama, teori material, yaitu utang pajak timbul dengan sendirinya karena telah memenuhi syarat objek pajak atau Tatbestand
yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa, atau perbuatan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Terpenuhi syarat subjektif dan objektif. Teori material ini tidak memerlukan campur tangan fiskus, tidak memerlukan diterbitkannya SKP atau sejenisnya terlebih dahulu. Fungsinya fiskus melakukan pengawasan dengan menguji kepatuhan WP. SKP-nya berfungsi untuk dasar penagihan pajak dan menentukan jumlah utang pajak. Yang kedua, teori formal. Utang pajak timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Fungsi SKP-nya yang pertama menimbulkan utang pajak, kedua dasar penagihan pajak, tiga menentukan jumlah pajak terutang, tiga fiskus berperan aktif. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis pajak penghasilan. Ada 3 jenis pajak penghasilan. Yang pertama, jenis pajak menurut golongan. Yang kedua, jenis pajak menurut sifatnya. Yang ketiga, jenis pajak menurut pengumat. Jenis yang pertama yaitu jenis pajak menurut golongan, yaitu ada pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan, PBB, dan 7 lainnya. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN). Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu menurut sifatnya. Yang pertama, sifat subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan objek pajaknya. Contohnya pajak penghasilan atau PPH dan objeknya adalah penghasilan. Yang kedua, pajak yang bersifat objektif. Pajak yang pertama-tama melihat keadaan pajak meliputi benda atau keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, baru kemudian ditentukan subjek pajaknya. Tidak mempersoalkan apakah subjek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Jenis yang ketiga yaitu pajak menurut pengumat. Yang pertama ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dipungut Direktorat Jenderal Pajak meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai. Yang kedua dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meliputi bea masuk tambahan, dan cukai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Pemerintah daerah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan motor, dan lain-lain. Yang kedua, kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian, dan lain-lain. Pembahasan yang keempat yaitu pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada pengertian dari bumi. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman, termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, bangunan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yang pertama, jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. Yang kedua, jalan tol. 3, kolam renang. 4, pagar mewah. 5, tempat olahraga. Pajak bumi dan bangunan juga memiliki 4 asas. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Yang ketiga, mudah dimengerti dan adil. Dan yang keempat, menghindari pajak berganda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih kurang baik dalam hal penyampaian.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.